Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Dermawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajari kalian cara membuat carousel atau slider ya teman-teman, yang akan kita implementasikan menggunakan Alpine JS dan Tailwind CSS. Nah di sini kalau kalian lihat, ketika saya klik di sini, dia akan berganti ya teksnya. Jadi ketika dia di slider kelima, secara otomatis dia pindah ke nomor 1. Tenang saja, akan kita buatkan juga secara otomatis. Jadi nanti ketika kita jalankan slidernya, dia tidak perlu kita klik sudah berjalan gitu teman-teman. Oke, sampai jumpa di kelas. Oke, kita lanjut lagi ya tutorial kita. Nah, di sini kalian perhatikan, saya sudah menyiapkan project saya. Di sini saya sudah menyiapkan Tailwind saya. Tenang saja, ini Tailwindnya menggunakan Tailwind CLI ya. Ini Tailwind instalasinya caranya cukup simple. Kalian buka aja di sini Tailwind css.com. Nanti di dokumentasinya itu kalian pilih aja menu Tailwind CLI. Di sini tenang saja dan di sini tidak ada framework apapun di sini. Hanya saja di sini saya hanya menggunakan index.html. Dan juga di sini saya menggunakan Alpine.js versi pengembangan. Oke, langsung saja. Buat kalian yang bingung ya, di sini ada instalasinya. Nah, yang ini aja ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai CDN pun bebas saja ataupun menggunakan framework. Ini ada banyak frameworknya ya. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Nah, di sini pertama-tama saya harus menyiapkan div dulu. Nah, div ini intinya ya induknya lah ya. Kita buat pertama-tama di sini saya mau buat template. Template. Setelah itu nanti di sini kita buat perulangannya, data looping gitu ya. Kita kasih komentarnya. Yang kedua, di sini kita akan buat tombol previous, tombol back atau next gitu ya. Nah, setelah itu di sini saya buat div aja. Tenang saja, kita buat simple aja dulu. Nah, yang ketiga ini kita bakal buat button ya. Buttonnya seperti ini. Oke, di sini saya buat aja div. Oke, seperti ini aja sebenarnya. Nah, nanti kan di dalam button itu kan nanti ada banyak nih ya button-buttonnya. Kita buat looping nanti di dalamnya. Jadi kita persiapkan aja template seperti ini. Tag template seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita siapkan dulu datanya. Seperti biasa, untuk mendeklarasikan data di Alpine.js, tinggal buatkan aja di sini x data. Setelah itu langsung siapkan di sini. Nah, di sini saya menggunakan object value ya. Nah, yang pertama-tama objeknya saya buat di sini active slide. Nah, nanti slide pertama itu kita panggil aja nomor 1 ya, nilai awalnya. Nah, terus kita buat di sini data-datanya. Buat aja dulu di sini array. Nah, di dalam array itu kita buat data pertama, data kedua, dan data seterusnya. Nah, untuk data pertama, saya siapkan aja dulu ID di sini. Karena di dalam Alpine.js itu, ID atau key itu sangat disarankan ya teman-teman dibuat. Oke, kita siapkan dulu di sini ID 1. Setelah itu nanti ada kita buat title di dalamnya. Title-nya saya buat aja hello 1 ya. Hello 1, dan juga yang terakhir body. Nggak usah pakai huruf besar ya. Body di sini saya buat lorem ipsum aja ya. Lorem ipsumnya saya buat aja lorem 10 dulu deh. Kita copy nih, saya pastekan di sini. Ingat ya, ini nilai datanya itu bersifat string ya, teman-teman. Jadi kita kasih petik aja. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ini kita copy paste aja sebenarnya. Copy paste sampai 5 kali aja ya. Karena ya jangan terlalu banyak lah kalau untuk membuat slide. Oke, di sini langsung saja saya buat sampai 5 ID-nya. Buat kalian yang pengen tahu, saya menggunakan extension increment selection. Saya klik ini, nah, dia langsung otomatis dibuatkan nilainya secara berurutan. Dan juga di sini saya buat Ctrl D lagi, saya ambil nilai angka 1, saya komen Shift P, langsung saya buat incrementnya. Oke, berhasil. Hanya saja di sini bodinya saya masih buat sama semua ya. Apa yang penting title-nya udah berbeda gitu ya. Oke, langsung saja kita buat kelasnya di dalam sini, kelas. Nah, pertama-tama saya buat di sini maksimal width atau kiri kanannya ya. Saya buat aja 4XL, terus setelah itu MX auto, relatif. Ingat, kita harus buat relatif. Nanti semua ini kita buat absolute ya semuanya, posisinya. Ya, di sini kita buat aja seperti ini, oke? Sekarang kita lihat ke browser, tidak terjadi apa-apa. Tenang saja, nggak usah panik. Nah, sekarang kita pergi ke template-nya. Di template-nya kita buat aja export seperti ini. Nah, sekarang di sini saya buat aja slide indeksnya. Kalau mau panggil indeks silakan, mau tidak pun juga nggak apa-apa. Tapi ya udahlah, kita nggak usah buat deh kayaknya. Di sini saya buat aja slide. Dari mana? Dari sini, teman-teman. Slides. Oke, dan langsung aja kita looping di sini di bawahnya. Oh ya, sebelum di looping kita ambil dulu deh key-nya. Key-nya dari mana? Dari slide ID 1. Oke. Sekarang kita buat di sini looping apa ya? Kita looping apa nih? Saya buat div di sini show jika saya buat di sini active slide. Copy aja yang ini. Jika active slide-nya sama dengan slide ID. Oke, active slide sama dengan slide ID. Oke. Setelah itu saya buat kelas di sini. Di dalam kelas ini saya kasih aja paddingnya atau jarak dalamnya itu 24 pixel. Di sini tingginya tuh
80 aja deh. Kita buat flex di sini. Kita buat item center. Nanti teksnya jadi ke tengah gitu. Kita kasih background slide. Kayak saya kasih aja 500. Setelah itu saya buat di sini teks white. Setelah itu saya buat rounded LG biar dia biar dia tidak tajam kali kotaknya. Di sini saya kasih word wrap biar lebih enak dipandang. Oke, sudah seharusnya ya. Nah, sekarang kita coba cek ke browser. Kita cek ke browser. Oke, sesuai yang kita inginkan. Ini terlalu kejauhan ya. Kita rapikan lagi. Nah, sekarang kita buat isinya. Ini terlalu terlalu panjang ke kanan ya. Tenang saja. Akan saya perlihatkan kalian semuanya nanti codingannya. Nah, di sini saya buat lagi div. Di dalam div ini saya panggil aja deh heading 2. Saya buat kelas seperti ini. Nah, setelah itu saya buat aja di sini fontnya bold. Setelah itu saya buat di sini teksnya itu kan karena dia judul, jadi kita besarkan aja teksnya 2XL aja. Nah, sekarang kita panggil datanya xtext dari mana? Dari sini. Slide ini dari mana? Dari sini. Ini tuh dari mana? Dari sini. Nah, kita ambil objeknya. Apa? Slide title. Nah, sekarang kita coba panggil. Nah, oke, berhasil ya. Misalkan di sini saya buat 2. Seharusnya dia hello 2. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang kita buat lagi di paragrafnya. Paragrafnya nih kita buat aja x text seperti ini. Setelah itu saya buat sini slide body. Nah, kita buat aja kelasnya text base aja ya. Text base seperti ini. Kita lihat lagi hasilnya. Oke, sesuai yang kita inginkan ya. Saya buat di sini 1 aja. Karena nilai awal kan dia 1 gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita buat tombol next ini ya. Sekarang kita coba buat di sini absolute. Ini wajib ya, absolute, karena biar dia nggak kemana-mana tombolnya, biar nggak kabur gitu. Tetap di dalam kotak. Absolute seperti ini. Setelah itu saya buat di sini div, ada 2 div. Nah, di sini di dalam sini ada saya buat kelas. Kelasnya itu apa? Flex items center. Setelah itu saya buat justify start. Ini untuk tombol backnya. Jadi kita buat aja W1/2 seperti ini. Nah, di dalamnya saya buat aja button. Nah, buttonnya seperti apa? Saya buat aja kelas seperti ini. Background slide berapa? 100 aja ya kita buat. Nah, setelah itu saya buat sini teksnya itu slide aja 500. Jangan lupa kita kasih font bold biar lebih kelihatan. Terus saya kasih di sini rounded full biar lebih kelihatan tombolnya. Dan setelah itu biar dia persegi, kita buat aja di sini W12 dan H12. Height ya, lebih tepatnya. Sekarang kita coba dulu deh buat di sini back. Oke, sekarang kita cek. Nah, munculnya di sini. Nah, saya nggak mau dia tulisan, saya mau dia pakai icon ya. Sekarang kita cek di Google hero icon. Nah, di sini kalian buka aja namanya arrow. Cari yang ke kiri. Nah, yang ini nih ya, kita copy aja, kita pastekan di sini. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, tidak sesuai yang kita inginkan ya. Coba kita lihat lagi di sini. Oke, di sini bagian buttonnya sudah benar seharusnya. Width-nya 12, height-nya 12, rounded-nya udah full. Oke. Sepertinya ikonnya kegedean ya. Oke, kita ubah ikonnya jadi di sini saya buat apa ya? Coba 2 dulu deh, dan ini 2 ukurannya. Coba kita lihat hasilnya. Terlalu kecil. Di sini coba saya buat 16, di sini 16. Saya kasih shadow. Coba kita lihat dulu hasilnya. Tidak kelihatan bagus ya. Kita pergi ke button lagi di sini. Kayaknya di sini ada flag-nya yang salah. Kita perhatikan di sini flag. Oke, coba saya buat sini flag. Oke. Di sini saya buat inset 0. Nah, ini dia lebih cakep deh jadinya ya. Oke, berarti di sini saya buat 12 aja. Di sini saya buat 12. Kita lihat lagi hasilnya. Oke, sesuai yang kita inginkan. Sekarang saya mau di sini dia dia ke tengah ya. Kita buat aja text center seperti ini. Sekarang kita lihat lagi hasilnya. Tidak ke tengah dia ternyata. Kita lihat pelan-pelan. Di sini seharusnya di buttonnya ini rounded full, ini text center. Coba di sini saya buat flag ya. Flex justify center. Nah, ini terlalu, dia malah ke kanan ya teman-teman. Kita buat di sini word wrap. Oke, jadi kelihatan ya. Sekarang kita coba lagi. Udah bagus ya. Sekarang kita buat lagi di sini item center di sini biar dia ke tengah. Berarti text center ini tidak dibutuhkan ya teman-teman. Oke, di sini saya buat item center. Oke, jadi lebih cakep jadinya. Nah, sekarang saya mau dia keluar dari kotaknya. Berarti kita harus buat minus di bagian sininya. Kita buat minus saja, margin like 16. Kita coba. Nah, dia udah keluar ya sekarang. Nah, di sini tidak kelihatan buttonnya, jadi kita kasih hover aja. Kita buat hover di sini, hover. Saya buat aja text blue 500. Oke, kita coba lihat lagi hasilnya. Text blue 500. Di sini saya seharusnya kasih saya kasih background aja, tidak perlu text. Jadi coba kita lagi hasilnya. Sekarang kita coba buat transition di sini. Transition. Setelah itu saya buat hover lagi di sini. Hover.
background, bukan background tapi text white. Coba kita lagi hasilnya. Kita klik, oke, sesuai yang kita inginkan. Sekarang tinggal kita copy aja yang di sini. Kita copy. Nah, kalian perhatikan di sini. Dia tuh kan bukan buttonnya yang di copy, tapi ini semua yang di copy. Ini kita hapus saja. Nah, sekarang ini saya copy, saya pastekan di sini. Jadi dia bukan justify slot lagi, tapi and. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, udah mantap ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, dia menggunakan margin like ya, margin left ya. Berarti di sini kita buat aja MR 16. Nah, sekarang tinggal kita ganti ikonnya arrow ke kanan. Kita copy ini. Setelah itu kita ganti ini ikonnya. Jangan lupa kita rapikan. Setelah itu kita lihat hasilnya. Oke, sesuai yang kita inginkan. Sekarang tinggal kita tambahkan lagi buttonnya di dalam sini. Oke, kita pergi ke bawah sini. Kita buat kelasnya. Kelas pertama apa? Ya, seperti biasa absolute, biar dia tidak kemana-mana. Kita buat aja panjangnya full ya. Kita buat flex di sini items center, justify center. Jangan lupa kita kasih padding kiri kanannya itu atau vertikalnya. Bukan vertikal. Ya, saya bilangnya apa ya? Kiri kanan aja lah bilangnya. Biar kalian biar kalian paham gitu. Padding kiri kanannya itu 4. Atas bawahnya di sini 5. Coba kita lihat hasilnya, tidak terjadi apa-apa karena belum ada isinya gitu. Nah, di sini kita buat perulangan. Sebenarnya kita copy aja perulangan yang sebelumnya di bagian template ini. Ini dia. Kita copy aja. Setelah itu kita pastekan di sini. Oke, tidak ada bedanya ya slide ID. Nah, di sini kita buat buttonnya. Seperti biasa, kita buat buttonnya simple aja. Saya buat di sini flex 1. Setelah itu saya buat panjangnya itu 4 aja. Height-nya itu 2. Setelah itu saya buat margin topnya itu 4, margin kiri kanannya itu 2, margin bottomnya itu 0. Saya buat roundednya full biar dia kelihatan cantik gitu. Di sini saya kasih overflow hidden. Terus saya buat di sini transisi colornya. Transition colornya biar dia ada transisi di bagian warnanya. Saya kasih di sini durasinya itu 200. Terus tidak hanya di over aja, tapi ketika kita lepas kita buat di sini as out. Oke, kita buat di sini over background slide seperti biasa 600 over, kasih shadow juga biar kita kasih shadow seperti ini. Shadownya kita buat dia large. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Tidak terjadi apa-apa karena kita belum pasang apa-apa di dalamnya. Oke, coba kita buat sini 1. Oke, tidak muncul ya. Coba kita nggak usah pakai PM5. Terusnya muncul ya. Oke, di sini source-nya absolute teman-teman. Absolute. Kita refresh. Muncul ya. Cuman di sini masalahnya tidak kelihatan backgroundnya. Kita ganti deh backgroundnya di sini. Kita kasih F di dalam sini. Kita buat kelas di sini sama dengan. Nah, jika background, jadi kalau backgroundnya itu blue 600, kita kasih peti, maka kita buat aktif slide-nya itu sama dengan slide ID. Begitu juga jika tidak sama dengan, kita buat aja di sini slide-nya ya mungkin 300 lah, lebih mantap. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sesuai yang kita inginkan. Udah mantap ya sekarang slider kita. Nah, sekarang coba kita buat jadi nomor 2. Aktif slide-nya. Apakah berfungsi? Oke, berfungsi ya. Sekarang kita coba lagi nomor 3. Oke, berfungsi slide kita. Nah, sekarang kita coba mainkan Alpine-nya di sini. Kalian perhatikan di bagian sini kita buat button. Jika diklik, on click seperti ini, sebenarnya bisa kita sikat ya dengan cara seperti ini aja. Tapi saya mau buatnya seperti gini gitu, karena lebih keren aja gitu. Setelah itu saya buat di sini jika aktif slide-nya diklik, maka kita buat slide ID seperti ini. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Sekarang saya klik ini, klik ini, klik ini. Oke, udah berhasil ya. Sekarang kita perhatikan di bagian paragrafnya tidak sama semua ya. Jadi kita ubah satu-satu. Oke. Saya mau buat paragraf di sini. Misalkan saya buat lorem 20. 10 aja deh. Jangan 10, 20. Nah, lorem 20 itu ada di nomor 2 dan 4. Nomor 2 dan 4. Terus lorem 30 untuk nomor 5. Saya copy ini, saya pastekan di sini. Biar kelihatan beda aja teman-teman. Terang saja, bisa kalian dinamiskan ini. Jadi sini saya hapus saja karena tidak berfungsi. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Saya klik ini, saya klik ini, saya klik ini, saya klik ini, saya klik ini. Oke, jadi lebih mantap ya sekarang slide kita. Sekarang gimana caranya button ini berfungsi ya? Kita buat aja. Logikanya sama seperti ini, cuman dia agak sedikit berbeda. Kalian perhatikan di bagian sini. Kita buat di sini jika diklik, maka kita buat sini aktif slide-nya sama dengan aktif slide sama dengan 1. Aktif slide sama dengan 1, maka
kita buat di sini slides length. Buat kalian yang belum tahu, ini tuh apa ya? Ini tuh berapa jumlah array, berapa jumlah datanya gitu. Jadi nanti dia menampilkan semua data menampilkan total datanya atau total slide-nya. Nah, di slide itu kita buat di sini aktif slide-nya sama dikurang 1. Oke, dan juga kita buat di bagian back-nya. Di sini saya buat di sini ditambah 1. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena jadi ketika dia sudah mencapai batas total slide-nya, dia bakalan kembali ke nomor 1 ya teman-teman. Dan ini juga. Oke, sekarang kita coba. Kita klik ini. Ada kesalahan di sini sepertinya. Jika aktif slide-nya, aktif slide sama dengan aktif slide. Oke, di sini sepertinya di bagian next-nya seharusnya ini tidak perlu. Jadi kita buat seperti ini aja. Oke, sekarang kita coba klik off. Nah, untuk back-nya dia berhasil ya, tapi next-nya sekarang yang bermasalah. Aktif slide sama dengan slides length. Oke, di sini seharusnya dia 1 nilainya. Sekarang kita coba, saya klik di sini, oke, dia langsung jadi ketika dia di nomor 5, dia kembali ke nomor 1. Dan juga sebaliknya. Jadi ketika dia kembali di nomor 1, jadi dibuatnya dia di nomor 5. Oke, sekarang kita cek lagi di sini. Nah, jadi kembali ke nomor 5 dia ya, teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya supaya slide-nya itu berjalan otomatis? Sebenarnya cukup mudah. Kalian pergi lagi di sini. Kita bermain xinit di sini. Tambahkan aja xinit di sini. Xinit sama dengan loop. Nah, loop ini dari mana? Ya, kita bisa buat di sini. Di bagian sini kita buat aja lagi loop, fungsi loop. Nah, fungsi loop ini apa? Jadi kita buat set interval sama dengan jika this active slide-nya sama dengan this active slide-nya, maka kita buat sini sama dengan 5. Jadi di sini aktif. Jadi gini, this active slide apa value-nya? Jadi di sini this active slide jika sama dengan 5, kita buat di sini menjadi 1. Jika tidak, kita buat di sini this active slide ditambah 1. Oke, paham maksudnya? Jadi gini, kita ubah nilai this active slide ini di sini, diubahnya di mana? Jadi di sini xinit ini fungsinya mengubah nilai awalnya gitu. Misalkan di sini nomor 1, misalkan di sini nomor 1, xinit itu berfungsi untuk mengubah nilai awal dari deklarasi komponen awal kita gitu. Maka dari itu kita buat di sini. Jadi this active slide ini sama dengan apa? Jadi ketika dia nomor 5, kita ubah jadi nomor 1. Tapi ketika jika dia tidak nomor 5, ditambahkan 1. Oke, di sini paham ya? Coba sekarang, oke, di sini ada error. Coba saya save lagi. Oke, ini jadi error seperti ini ya. Coba kita perhatikan lagi di sini. Seharusnya di sini saya tambahkan 2 detik. Oke, atau 2000 milisecond. Sekarang kita lihat lagi hasilnya. Oke, kita tunggu. Oke, dia berjalan sendiri ya, tanpa kita klik apapun. Oke, kita tunggu sampai 5. Seharusnya nomor 1 dia. Oke, tutorial kita berhasil.